Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji bagi Allah, kita memuji, meminta pertolongan dan memohon ampunan kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepadanya dari kejahatan diri dan keburukan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang dia beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang dia sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Alhamdulillah ya teman-teman, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, yakni nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat hidayah, dan nikmat kesehatan kepada kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah pandemi saat ini. Dan semoga pula kita berdoa bersama-sama, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera dipertemukan kembali di kampus kita yang tercinta. Amin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga kita curahkan selalu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada para tabi'in, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Nah teman-teman, tanpa menunggu waktu lama lagi ya, kita mulai saja kajiannya dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak, disilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah sehingga pada kesempatan ini sebagian dari nikmatnya kita bisa bersua walaupun masih tatap maya. Insyaallah kita pada saatnya Allah mempertemukan kita. Jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab tahrid an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wabda Abdul Qais ala an yahfazu al-imana wal ilma wa yukhbiru man wara'ahu. Ini bab ini merupakan salah satu bab dari Kitabul Ilmi dalam Sahih Bukhari, yaitu hadis nomor 87. Nah, bagi jamaah sekalian yang memiliki kitabnya bisa dibuka Kitabul Ilmi hadis nomor 87. Masih dalam rangka mengulang bahasan-bahasan yang sudah. Jadi di sini kita akan cek-cok butuh hadisnya, tetapi masih dalam Kitabul Ilmi. Kita mengambil hadis-hadis yang pokok, yang tertinggal, yang beberapa garapan yang tertunda sebelumnya, kemudian untuk disambungkan pada bab baru. Insya Allah mungkin sekitar 1-2 pertemuan lagi kita mengulang begitu. Namun sifatnya hadis-hadis yang meringkas bahasan-bahasan sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini jemaah yang Allah muliakan, kita sampai pada bab tentang
tahrid an-nabi, sebab mendorongnya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mendorong siapa? Mendorong wafda Abdul Qais, mendorong mendorong utusan daripada Abdul Qais, an yahfadhu, supaya mereka didorong untuk bisa memelihara iman dan ilmu, memelihara iman dan ilmu. Nah, wa yukhbiru, dan supaya mereka mengabarkan ajaran Nabi tadi, man wara'ahum, kepada orang-orang yang berada di belakang mereka. Nah, gitu. Jamaah sekalian, kita masuk kepada hadis nomor 87, hadisnya. Nah, seperti yang pernah dibahas pada minggu sebelumnya, hadirin sekalian, untuk sementara ini barangkali ada yang baru bergabung. Nah, bahwa kalau kita mempelajari tafsir hadis dan tafsir Al-Quran itu berbeda. Kenapa? Karena kalau mempelajari Al-Quran, itu kita tidak dihadapkan rawi dan sanad, langsung kepada teks Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi kalau kita bisa mengkaji surat Al-Baqarah, langsung, langsung ke Alif Lam Mim, kemudian dijelaskan dzalikal kitabu la raiba fihi, kemudian ada penjelasan dan selanjutnya. Tetapi kalau kita mempelajari hadis, kita akan berjumpa dengan yang namanya rawi dan sanad. Kenapa dalam hadis kita berjumpa dengan rawi dan sanad sebelum kita masuk kepada teks hadisnya? Itu dikarenakan rawi dan sanad itu merupakan ciri otentisitas bahwa hadis itu betul tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Sementara kalau mengkaji Al-Quran, otentisitasnya ada pada bukti-bukti sejarahnya, atau kalau orang sejarah menyebutnya artefak-artefaknya, bukti-bukti sejarahnya. Dan kenapa? Karena karena Al-Quran ditulis pada zaman Nabi masih hidup, gitu. Sementara hadis itu dituliskan pada abad kedua, itu 200 tahun setelah meninggal Nabi, baru hadis dituliskan. Oleh karena itu, dalam perjalanannya, hadis harus disaring. Apakah hadis ini betul-betul dari Nabi atau bukan, itu harus disaring dulu dengan melihat kredibilitas rawi dan sanadnya. Nah, itu alasannya kenapa kalau kita mempelajari hadis, itu kita dihadapkan dulu kepada rawi dan sanad. Nah, hadirin jamaah yang Allah muliakan, apa beda rawi dan sanad? Nah, ini kalau rawi itu artinya yang meriwayatkan. Dalam hal ini urutannya dari Nabi meriwayatkan hadis beliau kepada sahabat, kemudian sahabat kepada tabi'in, kemudian tabi'in kepada tabi'in, kemudian kepada generasi penulis hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan sebagainya. Nah, ketika misal Imam Muslim atau Imam Bukhari menuliskan hadis, nah, maka Imam Bukhari merujuk dalam penulisan hadis itu, bertanggung jawab dengan merujuk kepada gurunya. Nah, gurunya ini merujuk juga kepada gurunya. Gurunya merujuk kepada gurunya. Jadi tabi'in, Imam Bukhari nanti merujuk kepada tabi'in merujuk kepada sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang disebut dengan perjalanan sanad. Jadi rawi itu dikatakan, rawi itu orangnya masih itu saja, orangnya masih itu saja, tetapi jabatannya dikatakan rawi kalau alurnya dari Rasul ke bawah, dan dikatakan sanad kalau alurnya dari penulis hadis seperti Bukhari dan sebagainya ke atas, ke sahabat sampai kepada Rasul, itu dikatakan sanad. Baik, hadirin jamaah yang Allah muliakan, coba kita lihat hadisnya. Nah, ini. Jadi hadisnya nomor 87.
Jadi hadirin yang punya kitabnya, dibuka kitabnya. Kalau kitabnya mahal ya tinggal download aja. Insya Allah dari internet di download hadis Sahih Muslim itu insya Allah lebih murah. Nah, hadirin sekalian, ya itu lebih murah kalau kita mendownload karena kita musim e-book ini, elektronik e-book ya. Nah, baik, kita masuk kepada hadis hadatsana, menceritakan kepada kami. Karena kita ini tengah mengkaji hadis Bukhari, Sahih Bukhari, maka di sini maksudnya adalah Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari menuliskan hadis tentang yang beliau namai, yaitu memberi dorongan kepada utusan Abdul Qais agar bisa menjaga keimanan dan ilmu serta menyampaikannya kepada kaumnya. Nah, beliau menuliskan hadis ini dengan memulainya dengan mengatakan hadatsana, menceritakan kepada kami. Kami di sini Imam Bukhari. Siapa yang menceritakan kepada kami? Nah, ini guru beliau, hadirin sekalian, Muhammad bin Bashar. Nah, ini sanadnya. Sanad pertama dari Imam Bukhari adalah Muhammad bin Bashar. Nah, kemudian qala, berkata, siapa Muhammad bin Bashar? Nah, kata beliau, beliau ketika meriwayatkan hadis ini kepada Imam Bukhari pun juga beliau mendapatkannya dari gurunya. Sehingga qala, berkata Muhammad bin Bashar, hadatsana, menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini siapa? Kami di sini adalah Muhammad bin Bashar, gurunya Imam Bukhari. Siapa yang menceritakan pada beliau? Yaitu gurunya, yaitu Gundar. Nah, ini Gundar. Nah, qala, berkata Gundar, hadatsana, menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini siapa? Gundar. Siapa? Ya, gurunya Gundar, yakni Syu'bah, Imam Syu'bah. Nah, begitu. Nah, Syu'bah menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan kepada Gundar itu adalah an Abi Hamzah, dari Abu Hamzah. Qala, katanya, kata Abu Hamzah, kuntu, aku ini, ya. Nah, kita bentar, sekalian, nah supaya jelas ya. Nah, ya, kuntu, aku ini, kata siapa? Kata ini an Abi Jamroh, ya, mohon maaf hadirin sekalian, membacanya kurang ya. Jadi hadatsana, menceritakan kepada kami, kepada Gundar, siapa? Syu'bah an Abi Jamroh, mendapatkannya dari Abu Jamroh. Nah, qala, Abu Jamroh berkata, kuntu, aku mutarjimu, aku menerjemahkan baina Ibni Abbas, di antara Ibnu Abbas, wa baina nas, dan di antara orang-orang. Nah, faqala, kemudian berkata itu Ibnu Abbas, ya, inna wafda Abdul Qais, sesungguhnya utusan, wafat itu utusan, sesungguhnya utusan Abdul Qais, atau mereka menemui An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqala, dan berkata, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Ya, sesungguhnya utusan wafat Abdul Qais itu menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqala, kemudian Nabi bersabda. Nah, ini hadisnya yang ini. Nah, hadis sekalian, hadisnya adalah yang dalam tanda kurung itu, ya. Nah, sementara sanad-sanadnya sudah tadi sebutkan. Sanad pertama itu Muhammad bin Bashar, kemudian sanad kedua adalah Gundar, sanad yang ketiga adalah Syu'bah, dan sanad yang berikutnya adalah Abu Jamroh, ya, Abu Jamroh, kemudian sanad terakhir adalah Ibnu Abbas. Nah, ini Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, nah di sini faqala Ibnu Abbas, jadi sanad terakhir itu adalah Ibnu Abbas, otomatis rawi pertama, itu rawi pertamanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan kepada dilihat, maksudnya meriwayatkan kepada Abu Jamroh, Abu Jamroh meriwayatkan kepada
Syu'bah meriwayatkan kepada Gundar meriwayatkan kepada Muhammad Bashar. Nah, Muhammad bin Bashar sebagai guru Imam Bukhari meriwayatkan kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari menuliskan hadis ini dan menyatakan bahwa dia mendapatkannya dari Muhammad bin Bashar dan selanjutnya begitu. Baik, kita lanjutkan ke teks hadis tadi, hadirin sekalian. Nah, jadi ketika utusan Wafd bin Abdul Qais itu menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi bersabda dalam rangka menyambut utusan tadi. Manil wafdu, kata beliau, man siapakah al-wafdu utusan itu? Atau mungkin perkataan beliau adalah manil kaum, siapa kaum tadi? Nah, itu perkataan Nabi. Nah, kemudian qalu, mereka utusan tadi para sahabat, maksudnya para sahabat itu menjawab Robi'ah, utusan dari Robi'ah gitu, dari Bani Robi'ah. Faqala, kemudian Nabi berkata dalam rangka menyambut mereka, marhaban, selamat datang bil kaum, kepada kaum. Atau ucapannya begini, marhaban bil wafdi. Jadi si periwayat agak gampang ya, apakah ucapan Nabi itu mengatakan dengan marhaban bil kaum atau marhaban bil wafdi begitu. Ya, kalau marhaban bil kaum artinya selamat datang wahai kaum. Kalau marhaban bil wafdi artinya selamat datang wahai utusan. Kata Rasul, goiro khozaya, dengan tanpa ini ungkap satu idiom ya, dengan tanpa khozaya, tanpa penyesalan, wala nadama, sama tanpa penyesalan gitu ya. Jadi kalau bahasa kitanya, selamat datang wahai kaum, semoga Anda semua berada dalam kebahagiaan, gitulah kalimat bebasnya mungkin ya. Nah, kalau dengan ungkapan selamat datang tadi, kalau mereka para utusan tadi berkata begini, inna, sesungguhnya kami ini, na'tika, kami ini na'tika datang kepadamu wahai Rasulullah, min syukotin, dari suatu tempat atau kampung ya, ba'idatin, yang jauh. Nah, kata para utusan Wafd Abdul Qais tadi, ya Rasulullah, kami ini datang dari sebuah tempat yang jauh. Wabanaina, di antara kami, wabainaka, dan di antara engkau wahai Rasulullah, hadzal hayu, ada satu kampung. Ya, di antara kami dan di antara engkau ya Rasulullah ada satu kampung. Kampung itu adalah min kufari Mudor, yaitu kampung dari orang-orang kafir Bani Mudor. Wala nastati'u, kami ini tidak bisa anak tiaka, untuk mendatangimu, illa, kecuali fisahril haram, kecuali pada bulan-bulan haram. Nah, jadi kata mereka, di antara kami dan di antara engkau wahai Rasulullah itu kami. Sehingga kami, yaitu kaum tadi adalah kampung tadi adalah kampung, namanya kampung yang dihuni oleh orang-orang kafir Bani Mudor. Nah, kami tidak bisa semena-mena mendatangimu ya Rasulullah, illa fi syahrin haram, kecuali pada bulan haram. Nah, kemudian kata mereka, famurna, perintahkanlah kami, bi amrin, dengan urusan, dengan suatu perkara, nukhbiru, yang kami bisa mengabarkan bihi, dengan perkara itu, yaitu man waro'ana, kepada orang-orang yang ada di belakang kami. Nah, itu kata mereka, ya Rasulullah, karena keadaannya seperti itu, perintahkanlah kami dengan beberapa urusan yang kami bisa mengabarkan kepada orang-orang yang ada di belakang kami. Nadkhulu, yang kami ini bisa masuk bihi, dengan melaksanakan urusan tadi,
al-jannata, kepada surga Allah. Begitu. Itu permintaan putusan tadi, ya. Nah, menanggapi hal itu, hadirin sekalian, fa'amarohum, beliau Rasulullah memerintahkan mereka itu bi arba'in, memerintahkan 4 hal, wa nahahum, dan melarang mereka an arba'in, dari 4 hal tadi. Nah, jadi kata Rasulullah kemudian 4 hal, melarang mereka 4 hal. Nah, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Ya, amarohum bil iman. Kemudian Rasulullah memerintahkan mereka bil iman, untuk beriman billahi azza wa jalla wahda, beriman kepada saja. Qala, kemudian Rasul berkata, hal tadruna mal iman billahi wahda, apakah engkau tahu, apakah kalian tahu mal imanu billahi wahda, apa itu iman kepada Allah saja? Nah, qalu, mereka itu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian qala, berkata lagi Rasul, nah, syahadatu la ilaha illallah, bahwa yang dimaksud dengan iman kepada Allah itu adalah syahadah, persaksian tentang la ilaha illallah wahdah, tentang la ilaha illallah, ya, persaksian tentang tiada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad itu Rasul. Dan wa iqamus shalah, supaya menegakkan salat, wa ita'i zakah, kemudian menunaikan zakat, wa saumu Ramadan, dan saum pada bulan Ramadan, dan kemudian wa tu'tul khamsa, engkau memberikan 1/5 minal minal magnam, daripada harta ghanimah. Nah, ini jadi 4 hal yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu adalah pertama iman kepada Allah. Ini iman kepada Allah azza wa jalla, ya, kemudian iman kepada Allah saja, ya, yaitu syahadah, kemudian syahadah, persaksian Allah dan bahwa Allah la ilaha illallah, dan bahwa Muhammad itu Rasulullah. Kemudian yang kedua menegakkan salat, kemudian yang ketiga itu menunaikan zakat, kemudian saum pada bulan Ramadan, serta menunaikan 1/5 dari harta rampasan perang. Wa nahahum, dan melarang mereka anid duba, ya, melarang mereka untuk meminum dari bejana-bejana, wal khantam, dan khantam, wal muzafat, dan muzafat, nanti dijelaskan. Nah, qala, kemudian berkata Syu'bah, karena beliau yang meriwayatkan hadis ini. Yang keempatnya itu kira-kira kata beliau rubama, qala, kira-kira an-nakir, yaitu bejana an-nakir, atau mungkin juga rubama qala, mungkin juga al-muqayyar, yaitu bejana al-muqayyar, begitu. Nah, qala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, ihfazuhu, peliharalah nasihat ini, wa akhbiruhu, dan kabarkanlah nasihat ini, man wara'akum, dari orang-orang kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, hadirin jamaah yang Allah muliakan, itu kira-kira terjemah letterlocknya, terjemah perharapnya. Kita hadirin sekalian bisa melihat terjemah bebasnya di bawah ini. Nah, ini di bawah ini ada terjemah bebasnya. Nah, bisa kita baca. Jadi Muhammad bin Bashar mengabarkan kepada kami di sini maksudnya Imam Bukhari tadi, yang katanya benar mengabarkan kepada kami, yang katanya Syu'bah menceritakan kepada kami, kemudian Syu'bah mendapatkannya dari Abu Jamroh, yang katanya
Kata Abu Jamrah, aku mentarjamakan perkataan Ibnu Abbas pada banyak orang. Yang katanya, nah ini kata Ibnu Abbas, sesungguhnya utusan Abdul Qais menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda, siapa delegasi ini? Atau siapa kaum ini? Mereka menjawab, ini para sahabat, mereka itu dari Bani Robi'ah. Nabi bersabda, nah ini dalam rangka menjemput utusan tadi ya, selamat datang wahai kaum, atau wahai para delegasi, ya, dengan tanpa perasaan malu dan penyesalan. Maksudnya diterima dengan hangat, gitu ya. Nah mereka berkata, utusan tadi kepada Rasulullah, sesungguhnya kami datang dari tempat yang sangat jauh, dan di antara kami dan Anda, ya Rasulullah, terhalang oleh tempat orang kafir. Jadi terhalang oleh suatu tempat atau satu pemukiman yang dihuninya oleh orang kafir suku Mudar. Kata mereka, kami tak mampu menemuimu kecuali pada bulan haram. Karenanya perintahkan pada kami sesuatu yang kami bisa mengabarkannya kepada kaum kami yang yang dengannya kami bisa masuk surga. Jadi ya Rasulullah, perintahkanlah kami atau sesuatu yang dengannya kami bisa masuk surga. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka 4 perkara dan melarang mereka pun jadi 4 perkara pula. Nah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada mereka? Yaitu iman pada Allah saja. Nah, iman pada Allah saja. Hanya perincian perkaranya itu, hadirin sekalian, adalah sebagaimana Rasul katakan di sini, yaitu syahadah tentang la ilaha illallah dan Muhammad Rasulnya. Nah, itu ya, yang 4 perkara. Kemudian menegakkan sholat, ya, kemudian menunaikan zakat, kemudian puasa pada bulan Ramadan, dan kemudian menyerahkan 1/5 dari harta rampasan perang. Kemudian beliau melarang 4 perkara, yaitu apa yang dilarang oleh beliau, yaitu beliau melarang penggunaan bejana duba. Bejana duba, di sini ada bejana duba, kemudian hantam, muzafat. Nah, ya, ada bejana duba, hantam, dan muzafat. Kemudian Subah berkata lagi, mungkin beliau mengatakan yang keempatnya adalah nakir atau mukoyah. Nah itu perkataan Subah tadi. Nah kemudian beliau SAW melanjutkan, hafalkanlah perintah dan larangan itu dan sampaikanlah pada masyarakat negeri kalian. Nah itu. Nah hadirin sekalian, nah coba kita lihat penjelasan hadis ini. Hadis sekalian, hadis ini jamaah yang Allah muliakan berbicara tentang rukun iman, ditafsirkan dengan rukun Islam. Nah, coba perhatikan oleh hadirin sekalian di sini kalimatnya. Kalimatnya di sini ada kalimatnya. Nah, jadi amarohum, Rasulullah memerintahkan mereka bil imani billahi wahdah. Nah, jadi Allah memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla saja. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah, hal tadruna mal imani billahi wahdah. Begitu. Apa yang kalian tahu? Apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah saja? Nah, kemudian para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, kemudian Nabi menjawab apa yang ditanyakannya itu sendiri. Yaitu apa? Nah, ini jawabannya adalah rukun Islam. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian wa iqamus shalah, wa itu zakah, wa saumu Ramadan. Nah, bukankah hadirin ini adalah rukun Islam?
Jadi ketika Rasul bertanya tentang iman, kemudian Rasul menjawab sendiri pertanyaannya dengan rukun Islam. Nah itu. Nah, hadirin sekalian, apa makna yang ada di balik itu? Kenapa Rasulullah bertanya tentang rukun iman dan menjawab bahwa iman itu adalah dengan rukun Islam? Ini maksudnya adalah, hadirin sekalian, bahwa iman itu, bahwa Islam itu yaitu syahadah tadi, ya, dua kalimat syahadah tadi dengan melaksanakan sholat, dengan zakat dan saum pada bulan Ramadan, dan kemudian ditambah dengan pada saat itu ada kebiasaan membagikan ghanimah gitu ya, maka itu harus dilakukan, harus di atas lahan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, jelaslah bahwa di sini Rasulullah itu menggambarkan. Jadi kalau iman disebut, Islam termasuk di dalamnya. Kenapa begitu? Karena memang iman itu kan amalan batin, sedangkan Islam itu amalan dohir. Di iman itu amalan batin maksudnya adalah sesuatu yang terhunjam dalam hati kita. Nah gitu. Nah iman itu sesuatu yang terhunjam dalam hati kita, menyangkut iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, dan selanjutnya sampai kepada takdir. Nah itu semua harus menjadi dasar bangunan-bangunan yang tumbuh di atasnya, yaitu berupa syahadah tentang la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, saum pada bulan Ramadan. Nah, jadi hadirin sekalian, kalau iman disebut, maka Islam termasuk ke dalamnya. Tetapi kalau dirinci ada iman, ada Islam, seperti dalam hadis Jibril ya, yang sering kita dengar. Ketika Jibril itu ditanya, Islam itu apa? Dengan Rasul menjawab dengan rukun Islam. Iman itu apa? Rasul menjawab dengan rukun iman. Itu artinya Rasul ingin memilah, menekankan pilihannya bahwa Islam itu adalah perbuatan dohir, iman itu perbuatan batin. Kenapa begitu? Kenapa kemudian Rasul dalam hadis ini mengatakan bahwa Islam itu bahwa iman itu harus menumbuhkan rukun Islam tadi? Karena Rasul ingin menyatakan bahwa bahwa seorang mukmin itu tidak boleh menumbuhkan keislamannya, dan ini tidak mungkin ya, dia tidak boleh menumbuhkan keislamannya di lahan selain iman, begitu. Nah, pendek kata, si mukmin tidak boleh terjangkiti sifat-sifat kemunafikan. Si mukmin harus melaksanakan keislamannya tumbuh di atas keimanan tadi. Nah, kenapa begitu? Sebab karena Islam itu, hadirin sekalian, adalah merupakan amal dohir. Ibarat baju yang nampak oleh kita terlihat, itu bisa dipakai oleh siapapun. Jika pertanyaannya, apakah bisa keislaman itu tumbuh di lahan selain iman? Oh bisa, bagi orang munafik dan orang-orang yang terjangkiti sifat-sifat kemunafikan, itu bisa dia menumbuhkan amalia keislamannya tadi di atas lahan kekufuran, begitu. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, jelas di sini Rasulullah menafsirkan iman itu adalah dengan rukun Islam, begitu, agar seorang mukmin melaksanakan syahadahnya, menunaikan zakat, saum dan sebagainya itu betul-betul di lahan iman tadi. Itu yang pertama, hadirin sekalian. Nah, yang kedua, hadirin sekalian, ini dari hadis tadi ada penghormatan Rasulullah kepada mereka penuntut ilmu dengan penghormatan yang layak. Artinya Rasulullah sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru, begitu bangga dan bahagia saat ada utusan yang datang mencari ilmu kepada beliau. Itu bangga sekali beliau itu, sehingga menyambutnya dengan perkataan begitu tadi, selamat datang wahai utusan, dengan tanpa rasa malu, tanpa penyesalan. Kebiasaannya begitu kalau di Arab. Mungkin kalau di kita kalimatnya beda lagi, ya. Nah, hadirin sekalian, dalam sebuah riwayat
Ibnu Abbas dalam rangka mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah tadi, beliau pernah nah ini coba terlihat oleh semua. Beliau pernah mempersilahkan Abu Jamrah, nah ini Abu Jamrah, untuk tinggal bersamanya dengan Abu Jamrah itu berikan hadiah oleh beliau, oleh Ibnu Abbas. Nah, kenapa begitu? Kenapa Ibnu Abbas itu memberikan hadiah kepada Abu Jamrah tadi? Karena Abu Jamrah menilai, ya, bahwa Ibnu Abbas melihat bahwa Abu Jamrah itu adalah seorang yang cerdas, yang layak untuk dicari ilmunya, sehingga beliau menghargainya dengan memberikan harta kepadanya, gitu. Nah, ini dalam rangka ittiba kepada Rasulullah, di mana Rasulullah itu amat bahagia, amat bangga ketika ada orang yang datang menemui beliau dalam rangka mencari ilmu tadi, ya. Jamaah yang Allah muliakan, jamaah anzakumullah. Nah, kemudian coba kita lihat lagi penjelasan berikutnya. Dari hadis tadi, dibolehkannya memberikan hadiah kepada para penuntut ilmu yang layak diberi. Nah ini, jadi kalau kita memberikan hadiah kepada para penuntut ilmu, kan sesuatu yang sunnah, yang nyunnah, begitu. Nah, jadi dalam rangka tadi memberikan satu penghargaan, ya, akan itikadnya yang amat baik, yaitu menuntut ilmu agama, ya. Nah, yang keempat, hadirin sekalian, diperbolehkannya seseorang bertanya tentang jati diri utusan atau tamu. Nah, jadi kebiasaan Rasulullah itu, hadirin sekalian, jika ada utusan atau ada tamu itu ditelisik dulu jati dirinya. Nah, ini hal yang menelisik tamu, menelisik jati diri tamu itu sesuatu yang nyunnah, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita misalnya kalau kita ini ada masjid, ya, ada masjid, kita kan masjid di kita kan tahu jamaahnya, relatif tahu jamaahnya anu, ya, tahu. Tiba-tiba ada orang yang kita tidak kenal, ya kita diam saja, begitu. Mestinya tidak begitu, mestinya kita menanya jati diri beliau, ya, dengan bahasa yang bukan bahasa yang mengintegrasi, maksudnya dengan bahasa-bahasa yang sifatnya ya, bahasa menerima tamu, begitu, ya. Jadi menelisik tamu itu sesuatu yang seharusnya sampai jati dirinya diketahui, begitu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menerima utusan Abdul Qais tadi. Nah, begitu. Hadirin sekalian, jadi diperbolehkan seseorang bertanya tentang jati diri utusan atau tamu. Hal ini supaya diketahui apakah tamu tersebut adalah orang yang patut dihargai karena kemuliaannya dan lain sebagainya. Begitu. Tujuannya itu tadi, kalau memang yang datang itu seseorang yang patut untuk dihargai, alhamdulillah kita bisa menghargainya. Kalau seseorang yang datang itulah orang yang memang butuh bantuan, ya kita bantu semampu kita, begitu, dan lain sebagainya. Nah, hadirin sekalian, yang kelima. Nah, hadis ini menjelaskan tentang bulan-bulan haram pada masa itu. Nah, ya, di kata utusan Abdul Qais tadi, saya ini hanya bisa datang menemuimu, ya Rasulullah, itu pada bulan haram. Sebab kalau di luar bulan itu, keselamatannya tentu terancam oleh satu kampung yang dihuni oleh orang-orang kafir Bani Mudhar tadi, gitu. Nah, jadi penjelasan ini tentang hadis ini menjelaskan tentang bulan-bulan haram pada masa itu. Nah, bulan-bulan haram itu, hadirin sekalian, yaitu ada Rajab, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, dan Muharram itu sendiri, bulan Muharram sendiri. Nah, keempat bulan ini harus dihormati. Jadi tidak boleh ada peperangan. Pokoknya terjadi gencatan senjata bulan-bulan haram itu, ya. Dengan tujuan ya untuk kelancaran ibadah umroh dan safar. Nah, hadirin sekalian,
namun mereka ya orang-orang mereka tuh lebih senang melaksanakan umroh pada bulan Rajab. Kenapa? Karena pada bulan itu dianggap lebih baik daripada mengerjakan pada bulan haji. Nah, pandangan seperti itu yang kemudian oleh Rasulullah dibantah, ya. Nah, sehingga beliau mengerjakan umroh itu pada bulan haji, ya, begitu, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keenam, hadirin sekalian, penjelasan hadis yang keenam adalah hadis ini menjadi dalil dibolehkannya ghibah demi kemaslahatan. Jadi ghibah demi kemaslahatan itu dibolehkan, begitu ya. Hal ini ditunjukkan dengan keluhan Bani Rabi'ah tadi, ya, terhadap Bani Mudor yang kurang menghormati bulan-bulan haram. Jadi Bani Rabi'ah tadi itu utusan Abdul Qais tadi menceritakan tentang Bani Mudor yang kurang menghormati bulan-bulan haram tadi. Nah, yang ketujuh, hadis sekalian, hadis ini menunjukkan kemuliaan mereka yang menuntut ilmu untuk kemuliaan akhirat, bukan semata untuk hal yang sifatnya duniawi. Jadi kembali pada bahasan kita, hadirin sekalian, bahwa ilmu agama itu adalah fardu ain. Kalau ilmu umum itu fardu kifayah. Nah, karena sifatnya fardu ain, maka itu yang harus diprioritaskan. Karena sifatnya fardu ain. Sementara fardu kifayah itu kaitan dengan masing-masing, begitu, kaitan dengan masing-masing. Kalau ilmu umum itu. Nah, jadi yang difasilitasi oleh Rasulullah itu tentang ilmu yang dimaksud itu Allah dan Rasulnya itu begitu mendudukkan derajat yang tinggi bagi mereka yang mencari ilmu. Tentu ilmu yang dimaksud itu fardu ain, yaitu ilmu agama tadi. Sehingga hadis ini menunjukkan kemuliaan di hadapan Allah mereka yang menuntut ilmu agama, ya, begitu. Tentu saja untuk kemuliaan akhirat, bukan semata-mata terkait dengan masalah duniawi. Nah, yang kedelapan itu kita temui ketika Rasulullah itu bertanya, hal tadruna mal imani billahi wahdah, gitu ya. Ditanya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat saat itu, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui? Kan para sahabat menjawabnya Allah wa Rasuluhu a'lam, gitu ya. Nah, ketika ditanya itu Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Hadirin sekalian, kalimat Allah ini menunjukkan bolehnya menyamakan ilmu Rasul dengan ilmu Allah. Tentu dalam sifatnya yang bersifat ilmu agama, ilmu syariah, gitu. Jadi kalau dalam ilmu syariah kita boleh menyamakan ilmu Rasul dengan ilmu Allah, ya. Namun tentu dikecualikan jika ilmu Rasul itu berkaitan dengan ilmu-ilmu umum, selain ilmu agama itu dikecualikan, gitu. Yang nomor 9, jamaah yang Allah muliakan, adapun keempat minuman yang dilarang oleh Rasul itu adalah bejana-bejana tempat membuat minuman anggur. Nah ini, jadi bejana-bejana yang tadi itu ternyata adalah kebiasaan orang Arab, terkhusus tadi utusan Abdul Qais tadi dari Bani Rabi'ah tadi, itu biasanya membuat minuman anggur itu dari bejana-bejana, yang bejana-bejana ini bisa mempercepat proses fermentasi. Nah, kemudian Nabi melarang membuat minuman anggur itu dengan menggunakan keempat bejana tadi. Nah, keempat bejana tadi yang saya sebutkan, ya, yaitu empat bejana tadi. Di sini ada ad-duba, al-hantam, mujafat, atau kemudian yang keempatnya adalah nakir atau mukhayyar. Nah gitu. Nah, keempat bejana itulah yang biasa dibuat, yang biasa dijadikan alat untuk mempercepat proses fermentasi dalam minuman anggur tadi. Nah, Rasul dalam hadis ini melarang. Walaupun kemudian nanti kita jumpai dalam hadis Muslim, Rasulullah membolehkannya.
Rasulullah membolehkannya, walaupun tetap dengan tidak menggugurkan kehati-hatian dan mewanti-wantikannya untuk tidak minum yang memabukkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian bahasan kita tentang hadis kitab ilmu itu pada bab tahridin Nabi, mendorongnya Nabi SAW kepada wabda Abil Qais, pada utusan Abil Qais, agar mereka itu an yahfadzul iman, memelihara iman wal ilma, dan ilmu agama, wa yukhbiru, dan agar mereka mengabarkan ilmu yang didapat, iman dan ilmu yang didapat dari Rasulullah tadi, itu man wara'ahum, kepada orang-orang yang ada di belakang mereka. Hadisnya nomor 87. Baik, itu saja bahasan kita kali ini. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, saya serahkan kembali kepada moderator membawa acara. Masya Allah. Baik ya Pak. Ya, sekarang kita masuk ke dalam sesi diskusi ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan ya. Atau Andre mungkin menulis juga boleh, ditulis ya di kolom itu ya. Ya. Yang mau bertanya boleh dituliskan ya di kolom komentar. Atau bisa langsung, bisa dituliskan. Langsung juga tidak apa-apa, boleh langsung menyalakan audionya. Ya teman-teman, ada? Silakan hadirin, boleh mahasiswa atau boleh juga ibu bapak yang ada di sini, bapak dosen, atau juga mungkin masyarakat dimanapun Anda berada, boleh juga silakan untuk memberikan masukan-masukan. Bisa lewat tulisan atau langsung ke moderator, ke saudara Andre Diana. Ya boleh, mungkin ada yang bertanya, mungkin dari anak-anak IPAI. Dari IPAI, dari jurusan lain juga Andre ada, insya Allah. Masya Allah ya, dari jurusan lain juga. Ya. Mantap. Ada di boleh. IPAI, jurusan lain, dari masyarakat juga ada. Ya baik Pak, ada Pak. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan kepada Rio Bisnaldi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak, apakah pada zaman sekarang masih bisa timbul sanad, misal syekh siapa gitu mendapatkan dari gurunya dan gurunya mendapatkan dari gurunya lagi sampai Rasulullah. Nah, terus misal saya mendengarkan dari syekh itu, berarti saya bisa mengatasnamakan syekh itu ke sanadnya gitu nggak Pak? Ya, memang langsung aja Andre ya, atau langsung aja ya? Ya Pak, langsung aja. Andre. Ya. Nah, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Memang hari ini kita ini ada beberapa kalangan yang ingin menghidupkan sanad-sanad lagi seperti itu. Nah, situasi sosial hari ini amat kompleks. Tidak seperti situasi pada zaman sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Nah, kalau kemudian kita mau menghidupkan sanad lagi, di tengah situasi sosial yang amat kompleks seperti ini, rasanya
kurang begitu pas. Ya, ini oleh karena itu, kalau kita ingin berguru, kalau kita ingin mendapatkan ajaran-ajaran, terutama keislaman, nah, maka yang harus kita lakukan adalah bukan sanad, tapi yang harus kita lakukan adalah pandai-pandai memilih guru. Pandai-pandai memilih guru. Pemahamannya bagaimana guru itu, kemudian juga akidahnya bagaimana, rujukannya juga dari mana, gitu. Apakah rujukannya adalah rujukan yang mumpuni atau tidak? Nah, gitu. Itu yang harus dilakukan. Sebab kalau menggunakan sanad-sanad, rasanya sudah tidak kondusif lagi. Tidak kondusif lagi. Sebab pernah hadirin sekalian, saya menyimak, walaupun tidak ikut langsung, menyimak beberapa orang yang ikut tilawah di suatu tempat, kemudian tiba-tiba dia memberikan ijazah sanad kepadanya, ya. Nah, tetapi saya sendiri melihat itu orang itu sangat tidak konsen dalam mendengarkannya, tiba-tiba mendapatkan sanad, gitu ya. Nah, kenapa? Karena situasi sosialnya sudah tidak kondusif lagi hari ini, begitu, sudah tidak kondusif lagi. Jadi kalau kemudian pakai sanad-sanad, rasanya gitu tidak begitu tepat, gitu. Kalau memang sebagian orang masih menyatakan itu masih tepat, gitu ya. Tapi saya kira dengan memperhatikan pemahamannya, memperhatikan alur keilmuannya kemana, memperhatikan rujukan yang digunakannya, itu sudah cukup memberikan alasan bahwa kita patut berguru kepadanya dan patut mendapatkan tuntunan darinya, gitu. Baik, itu silakan Andre. Ya, baik. Terima kasih ya kepada Rio Gusnaldi atas pertanyaannya. Ada satu lagi Pak yang mau bertanya. Dari itu chat nggak ada ya Pak? Dari barangkali Vira Mustafiana Pak. Izin bertanya, bedanya ilmu Rasul dan Allah itu apa? Lalu lebih utama atau mulia yang mana Pak? Mohon maaf Pak, tidak bisa menyalakan audio. gimana? Elvira itu, iya Pak. Elvira bertanya. Ya, kurang terdengar nih Andre. Oh iya Pak, diulangi ya Pak. Yes. Ya, diulangi ya. Bedanya ilmu Rasul dan Allah itu apa? Lalu lebih utama atau mulia yang mana? Mohon maaf Pak, tidak bisa menyalakan audio. Dari Elvira Pak. Kurang terdengar Andre? Kurang jelas? Mana pertanyaannya? Jelas, pertanyaan itu ya, tidak jelas. Bedanya ilmu Rasul dan Allah itu apa? Lalu lebih utama atau mulia yang mana ya Pak? Bedanya ilmu Rasul dan Allah itu apa? Ya, ini pertanyaan. Bedanya ilmu Rasul dan Allah itu ya? Itu ya? Iya, Pak. Dari saudari Elvira, beliau bertanya, apa bedanya ilmu Rasul dan Allah itu apa? Lalu lebih utama yang mana? Ya, jadi begini, hadirin sekalian, langsung aja ya. Ya Pak. Ya. Nah, jadi dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidak ada yang dilisankan oleh Rasulullah kecuali wahyu yang diwahyukan. Begitu. Jadi dengan demikian memang tidak ada bedanya ilmu Allah ilmu Rasul, karena dimiliki oleh Rasul.
wahyu yang diwahyukan, begitu. Nah, kecuali tapi itu terkait dengan ilmu syariah. Kalau ilmu selain ilmu syariah, selain ilmu agama, tentu Rasul itu berbeda dengan Allah, gitu ya, dalam ilmunya, gitu ya. Kalau ilmu selain ilmu agama, begitu. Jadi yang sama antara ilmu Allah dan ilmu Rasul itu adalah dalam hal ilmu wahyu, ya, karena Allah yang langsung memberikan pengajarannya, gitu. Ya, demikian, Andre. Ya, baik Pak. Ada lagi? Di kolom komentar ada lagi Pak satu. Ya, silakan. Dari Intan Rizky. Izin bertanya Pak, bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan keimanan kita dan bagaimana untuk menjaga keimanan tersebut? Jadi bagaimana meningkatkan keimanan kita, kemudian dan bagaimana untuk menjaga keimanan tersebut? Ya, baik. Ini dari saudara Intan, ya. Jadi bagaimana cara kita untuk meningkatkan keimanan kita dan bagaimana untuk menjaga keimanan kita. Nah, Rasulullah sudah menuntun. Hadirin sekalian, ini bagus pertanyaan dari saudara Intan. Ya, Rasulullah sudah menuntun kepada kita untuk bahwasanya iman itu yazid, bertambah adalah dengan diibadilah, dengan ibadah kepada Allah, dan iman itu berkurang dengan maksiat kepadanya, dimaksiatilah, ya. Nah, jadi kalau kemudian pertanyaannya bagaimana meningkatkan keimanan dan memeliharanya, ya dengan terus-terus beribadah kepada Allah. Nah, ketika kita lengah dan kemudian bisikan setan masuk mengendalikan hati kita, maka pada saat itu kita berani bermaksiat, yang dengan keberanian kita untuk berbuat maksiat itu, nah pada saat itulah kita tidak mampu menjaga keimanan itu. Jadi tidak ada lain bahwa untuk memelihara keimanan, bahkan meningkatkannya, dengan terus menetapkan diri kita, menetapkan hati kita, menetapkan anggota tubuh kita melalui ketetapan iman dalam hati kita. Nah, gitu. Jadi dengan demikian, bagaimana caranya agar setiap langkah kita, setiap ibadah kita, setiap langkah kita, setiap aktivitas kita itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Karena makna ibadah itu tadi sekalian adalah semua aktivitas yang dipusatkan hanya untuk Allah saja itulah ibadah. Entah aktivitas itu terkait dengan ibadah langsung, sholat dan sebagainya, atau aktivitas itu terkait dengan mencari nafkah, atau kalau para mahasiswa ini adalah terkait dengan mencari ilmu agama, maka itu semua adalah merupakan kalau itu dikaitkan dengan perintah Allah, ya, dan Rasulnya tentunya itu adalah ibadah. Dan ketika itu terus terhunjam dalam diri kita beribadah kepada Allah, ya, dan memfokuskan semua aktivitas kita itu dalam rangka ibadah kepada Allah, maka pada saat itulah kita mampu memelihara iman kami, ya. Jadi ingat, iman itu yazid bita'atillah, bertambah dan terpelihara dengan taat kepada Allah, dan kemudian iman itu menjadi berkurang, dan penggantinya adalah setan, ya, yang mengendalikan hati kita ketika kita maksiat kepada Allah. Hanya kapan kita maksiat kepada Allah? Itu ketika kita longgar dalam ibadah kepada Allah. Jadi ketika kita longgar, kemudian masuklah bisikan setan, sehingga setan itu tumpuan amal aktivitas kita, maka pada saat itulah kita terjerumus kepada kemaksiatan, dan pada saat itulah iman itu mulai luntur, tidak terpelihara. Gitu. Kan Andre? Ya, baik Pak.
Apakah ada lagi untuk pertanyaan, Pak? Ini ada ya? Ada ini yang tertulis nih. Andre yang tertulis. Oh iya, ada dari Ya. Rio Retnowati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwasanya rukun iman itu dijelaskan atau diperinci dengan rukun Islam. Lalu bagaimana hukum orang yang mengaku Islam atau beriman tapi tidak melaksanakan rukun Islam? Contohnya tidak laksanakan sholat, apakah keimanannya batal atau hanya berdosa? Terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari saudari Retno. Ya, jadi kita tadi menjelaskan bahwasanya rukun iman itu dijelaskan dengan rukun Islam. Nah, sekarang persoalannya, hadirin sekalian, bagaimana hukum orang yang mengaku Islam atau beriman tetapi tidak melaksanakan rukun Islam? Contoh tidak melakukan sholat dan sebagainya. Nah, langkah pertama, pertanyaan yang bagus ini dari saudari Retno. Langkah yang pertama harus ditelaah dulu. Apakah misal meninggalkan sholat tadi ya, dia mengatakan Muslim, mengatakan mukmin, tetapi melaksanakan perbuatan maksiat, misal meninggalkan sholat, berjudi atau berzina bahkan, ya. Apakah mereka itu yang melakukan perbuatan seperti itu batal keimanannya, atau hanya sebatas berdosa? Gitu ini, ya. Pertanyaan yang bagus, hadirin sekalian. Ya, langkah pertama harus diteliti dulu penyebab dia meninggalkan sholat dan lain sebagainya itu apa. Kalau dia sholat itu adalah karena bodoh, misal, ya. Karena bodoh, memang orangnya bodoh, gitu ya. Karena bodoh, tidak mengerti, ya. Ya, artinya memang tidak berdosa. Gitu. Jangan keluar dari keislaman, dia bodoh, dia tidak berdosa. Kalau memang setelah diteliti, memang orangnya lah orang yang bodoh, tidak mengerti. Gitu. Nah, setelah diteliti juga, memang dia kena ancaman, diancam misalnya, diancam meninggalkan sholat atau terjebak pada sisi-sisi tertentu, gitu ya. Nah, maka kalau memang perbuatan melakukan kemaksiatan itu adalah karena di luar kemampuannya, entah karena bodoh atau karena diancam, ya, diancam sehingga mungkin nyawanya akan hilang, begitu, ya, berarti itu ada tidak bisa dihukumi sebagai berdosa, kayak gitu. Tetapi kalau seumpama dia ini Muslim, dia ini mukmin, gitu ya, dengan sadar dia berbuat maksiat, dengan sadar dia meninggalkan sholat, orang yang seperti ini, kalau dia Muslim, maka dia terjangkiti sifat-sifat kemunafikan. Kalau dia Muslim, dia mukmin maksudnya ya. Kalau dia mukmin, maka dia terjangkiti sifat-sifat kemunafikan. Yang apabila dia tidak segera bertobat, maka sifat-sifat kemunafikan yang ada pada dirinya tadi itu semakin terus menggerogoti hatinya, yang pada akhirnya dia berani melisankan dirinya keluar dari Islam tadi. Gitu. Baik, Andre. Ya, baik, Pak. Mungkin nggak ada lagi ya yang mau bertanya? Saya bisa bertanya? Oh, boleh. Silahkan kepada sama ya. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salma, silakan. Bapak mau bertanya, bagaimana jika ada seseorang itu yang ragu-ragu dengan keimanannya, sehingga dia itu selalu bersyahadat karena ragu terhadap keimanannya, Pak? Seperti itu. Ya, baik. Nah, ini pertanyaan yang bagus, hadirin sekalian, dari saudari kita.
Salma Fauzia, ya. Nah, jadi adakah orang yang selalu ragu dalam keislamannya? Nah, ragu itu adalah sifat manusiawi, gitu ya. Ragu itu sifat manusiawi, ya. Jadi akan menghantui siapapun, gitu. Nah, persoalannya apakah dia itu ada dalam dalam proses pembaharuan keimanannya? Tidak, gitu kan? Kata Rasulullah kan, jadidu imanakum, ya. Kata Rasulullah, perbaharuilah iman kalian. Berarti iman itu memang harus diperbaharui terus. Salah satunya dengan ungkapan la ilaha illallah. Kemudian dengan selalu melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu semua dalam, dan Rasulullah juga senantiasa istighfar, ya. Nah, itu semua dalam rangka memperbaharui keimanan yang pada tataran praktisnya, hadirin sekalian, keimanan itu kan senantiasa, keimanan kita ini kan senantiasa berkelahi dengan kekufuran. Kadang keimanan kita kalah sehingga kita berani melaksanakan kekufuran, begitu ya. Kadang juga kita berhasil menindas kekufuran kita ini, dan terus silih berganti, ya. Tergantung sejauh mana kita mampu memperbaharui keimanan itu, begitu. Nah, jadi pendek kata memang rumusnya tadi bahwa keimanan itu tegak karena taat kepada Allah, dan keimanan itu akan jatuh karena kemaksiatan kepadanya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, ini dengan majelis taklim seperti ini juga salah satu cara memelihara iman. Nah, ketika iman itu tegak, maka keraguan itu bisa terus ditepis. Tetapi ketika keimanan itu mulai runtuh oleh digrogoti oleh sifat-sifat kemunafikan, yang dia itu kemudian lambat untuk bertaubat, gitu ya, maka keimanannya terus digrogoti oleh sifat-sifat kemunafikan tadi. Sementara dia asik dengan perbuatan mungkarnya dan jarang bertobat, baik istighfar atau apapun, ya. Sehingga kemudian dia semakin berani berbuat kemungkaran karena yang mengendalikannya tadi setan, dan tentu saja keraguan itu semakin besar kuantitas dan kualitasnya di dalam diri kita. Nah, sehingga kemudian pada akhirnya kalau dia tidak segera bertobat, maka dia akan terancam untuk menjadi seorang yang kafir, begitu. Nah, oleh karenanya kembali, pertama bahwa keraguan ini menimpa kepada siapapun, ya, sepanjang kita manusia, menimpa kepada siapapun, dan bisa menepis bahkan sampai habis sekalipun kita menepis keraguan itu dengan cara tadi memelihara iman tadi. Nah, gitu ya. Ya, baik. Silakan, Andre. Ya, baik Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak, karena mengingat waktu juga. Apakah ada satu lagi Pak. Ini pertanyaan terakhir dari Siti Maulida. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang suka mengeluh setiap ada masalah Pak? Ya, baik. Ini pertanyaan bagus dari Siti Maulida, ya, jadi tentang bagaimana pandangan Islam, ya, terhadap orang yang suka mengeluh setiap ada masalah. Jadi hadirin sekalian, jamaah sekalian, maksudnya ya, jamaah rahimahullah. Jadi sifat keluh kesah itu sifat manusiawi. Al-Quran menjelaskan begitu. Namun di pihak lain bahwa kita diminta untuk bersabar dan terus menguatkan kesabaran, begitu. Nah, Al-Quran berbicara seperti itu. Nah, artinya begini, mengeluh itu sifat manusiawi, dan kemampuan kita untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya untuk senantiasa bersabar semampu yang kita dapat, ya, maka itu adalah prestasi kita. Di prestasi kita itu bagaimana kita ini harus terus meningkatkan kesabaran dari apa yang takdir yang menimpa kepada kita.
Nah, sepertinya tuntutan untuk bersabar itu terus tanpa henti, tanpa batas tanpa batas kesanggupan. Ya, sepertinya begitu. Karena memang Allah bertujuan untuk supaya batas-batas minimal kemampuan kita untuk menghadapi musibah itu berada pada batas-batas maksimal, gitu istilahnya ya. Jadi tuntutan yang sepertinya tanpa henti itu, ya, kalau tak salah kalimatnya sobiru warobitu, begitu ya, bersabarlah, ya, gitu. Tanpa henti maksudnya supaya batas-batas minimal yang kita lakukan dalam menyikapi musibah itu lebih maksimal. Tapi apa artinya kalau kemudian kita dalam menyikapi musibah itu tiba-tiba kita sudah pesimis, ya, akhirnya tidak punya tenaga, sehingga kemudian hasil yang didapat menjadi lebih buruk, gitu ya. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, dari pertanyaan tadi, kesabaran itu tanpa batas, maksudnya untuk tadi, ya. Nah, tetapi untuk bisa punya untuk supaya kita bisa punya kekuatan menghadapi musibah tadi, adalah rumus praktisnya, ya, bukan praktis tapi sebenarnya tentu saja karena sifatnya prestasi butuh kesungguhan melakukannya. Rumus praktisnya apa? Ya, rumus praktisnya pertama adalah untuk menyikapi takdir itu sebagai tugas dari Allah, bukan sebagai beban. Nah, kan kita ini semua diberikan tugas, diberikan takdir, ketetapan masing-masing, ya. Ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk, ya. Khusus takdir yang buruk, ya. Takdir yang baik juga sebenarnya sama aja, ya. Sisi itunya, ya, bisa menjerumuskan kitanya sama aja. Nah, tetapi coba kita lihat takdir yang buruk. Nah, jadi untuk menyikapi takdir yang buruk itu, termasuk dalamnya takdir yang baik tentunya, adalah kita harus mendefinisikan takdir itu, hadirin sekalian, adalah sebagai tugas dari Allah, Sang Kekasih, begitu ya. Nah, kalau kita mendefinisikan Allah itu sebagai kekasih, nah ini persoalannya. Maka kita akan menerima ketetapannya itu sebagai sebuah tugas darinya. Ibaratnya kalau kita ini di hadapan guru kita percaya di hadapan guru kita ini tidak mungkin guru ini menjerumuskan kita kepada keburukan, ya, karena kita yakin mahabbah kita kepada keyakinan dan kecintaan kita kepada guru kita ini besar, ya, sehingga ketika guru itu menugaskan tugas A, B, C, itu walaupun berat hati dilakukannya, tetapi dia dapat melakukannya karena memahami ketetapan itu sebagai sebuah tugas. Nah, beda dengan orang yang memahami tugas itu sebagai memahami takdir itu sebagai sebuah sebuah beban. Ya, jelas dia tidak akan bisa apa-apa, ya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, dalam menggali semua itu, pertama bahwa kita harus ma'rifat kepada Allah. Kita harus betul-betul mengetahui Zat yang Maha Tinggi itu sebagai Rabbul Alamin, sebagai yang maha mengatur segalanya. Tidak ada aspek kebetulan, kecuali segalanya baik. Apa yang Allah tetapkan adalah baik. Nah, kalau sudah punya keyakinan itu, kemudian tali mahabbah antara kita dengan Allah juga tidak menipis, bahkan menebal, maka kita akan melalui musibah itu dengan optimis, menghadapinya dengan optimis, dan terus melaju dengan baik, dan pada saatnya kita akan menemukan hikmah di balik itu semua sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andre? Ya, baik Pak. Mungkin bisa dicukupkan ya Pak, karena mengingat waktu sudah mendekati waktu maghrib. Terima kasih kepada Bapak selaku pemateri yang sudah memberikan materinya yang luar biasa ya, dan kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sehubungan dengan kepada semuanya, Andre. Ya, kepada yang telah bergabung semuanya. Terima Bapak, kasih. Ibu, ya, terima kasih kepada masyarakat. Ya.
sudah menyempatkan waktunya untuk menuntut ilmu ya. Semoga ilmu kita diterima oleh Allah sebagai pahala ya. Terima kasih. Insya Allah minggu depan kita mulai lagi ya. Kita lagi ambil. Ya, insya Allah minggu depan kita akan mulai lagi kajian hadis Bukhari-nya. Nah, sehubungan dengan acara yang telah terlaksana dengan baik, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari saya sendiri, jamaah sekalian, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.